Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah atas segala maulahnya, atas segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat istiqomah, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di terakhir ini kita memaksimalkan waktu kita untuk memperbanyak zikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala niat baik kita, amalan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad atas bimbingan qudwah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun umat manusia, mengeluarkan kita dari jalan yang penuh dengan lika-liku, kebodohan, kezaliman, kesesatan, menuju jalan yang insya Allah diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendatangkan keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita yang terakhir, yaitu kita akan membahas lanjutan dari tuntunan praktek ibadah, izinkan kami membacakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kita berbuat baik, berbuat kebaikan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian bisa berbuat kebaikan dalam sehari 1000 kali kebaikan? Maka kemudian para sahabat, bagaimana caranya kita dalam sehari bisa berbuat 1000 kebaikan? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya adalah hadisun sahih. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa meluangkan waktu kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendatangkan 1000 kebaikan cukup kita hanya bertasbih 100 kali saja, maka tuktab lahu alfu hasanatin. Yusabbihu mi'at tasbihah, kita bertasbih 100 kali, tuktab lahu alfu hasanah, maka akan ditulis 1000 kebaikan. Kemudian au yuhaddu anhu alfu khati'ah, atau kita dihapus dosa kita 1000 kesalahan, 1000 dosa kita dengan kita memperbanyak tasbih 100 kali. Kita luangkan waktu kita bertasbih 100 kali saja, maka itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kebaikan, dan juga segala kesalahan kita, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 kesalahan kita. Kemudian lanjutan hadis yang sebelumnya, yang kemarin belum sempat saya bacakan, berkenaan dengan orang yang memberikan hutang apakah bernilai sedekah. Maka hadisnya adalah hadisun sahih, man anzara muhsiran. Tapi ini
agak susah Pak. Apalagi kalau orang sering berhutang, maka beralasan dengan hadis ini. Man andara muhsiran, barang siapa yang memberi tangguh orang yang kesulitan, sulit untuk bayar, selalu beralasan sulit membayar, maka falahu bikulli yaumin mithluhu shadaqah. Maka setiap hari orang yang memberikan hutang tadi, dia sudah bersedekah setiap hari qabla ayyahillad dain, sebelum orang yang berhutang itu membayar hutangnya, maka kita sudah dianggap setiap hari bersedekah. Fa idza halad dain, kemudian orang yang tadi yang berhutang ingin membayar hutangnya, kemudian yang memberi hutang mengatakan fa andarah, maka kemudian dia tangguhkan, nanti sajalah, besok-besok sajalah, maka falahu bikulli yaumin mithlaihi sadaqah, maka baginya setiap hari dia sudah bersedekah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ganjaran bagi orang yang memberikan hutang, kemudian orang yang dipinjami itu kesulitan untuk membayar hutang setiap hari, dia sudah orang yang memberikan hutang bersedekah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada pagi hari ini berkenaan dengan pembatal wudu kita. Insyaallah mudah-mudahan kita bahas dari sisi perdebatan para ulama berkenaan dengan pembatal wudu. Maka salah satu sunnahnya hadisnya adalah hadis sahih dan yang dinamakan dengan salat sunnah wudu. Man tawaddaa nahwa wudu'i, siapa yang sudah berwudu seperti wudu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat yang dinamakan dengan salat sunnah wudu, kemudian la yuhditsu fihi ma nafsa, dia enggak menyibukkan dirinya dengan urusan dunia. Sudahlah, dia urusan dunia dia tinggalkan. Dia fokus untuk melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian dia tidak memikirkan urusan dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Insyaallah Allah akan mengampuni segala dosa kita, baik yang dalam hadis yang lain, baik yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang membatalkan wudu kita yang disepakati, nanti yang juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ya sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul kita. Ini disepakati oleh para ulama bahwa yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudu kita. Bagaimana kalau sesuatu yang nggak biasa, misalnya keluar air susu, kemudian teh dan yang lainnya keluar. Yang biasa kan biasanya adalah BAB, buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut yang selalu dibahas. Bagaimana kalau sesuatu yang tidak biasa? Maka kita melihat kepada ma. Di situ ada ma. Inilah kata Imam Malik, ma inilah berkenaan dengan apa saja. Termasuk Imam Abu Hanifah, apa saja. Ma yakhruju minas sabilaini, apa saja yang keluar dari kedua lubang itu maka membatalkan wudu. Maka kembali kepada maknya. Jadi kalau misalnya ada yang biasa BAB, kemudian buang air kecil, kemudian kentut, itu sesuatu yang biasa, sudah pasti akan membatalkan wudu. Misalnya kalau keluar emas dari dari dubur kita, misalnya keluar emas, maka emasnya tetap jadi emas, tapi adalah batal wudu kita. Kenapa? Karena ma yakhruju minas sabilaini, apa saja yang keluar baik yang biasa maupun yang tidak biasa, kata Imam Malik, itu membatalkan wudu kita. Misalnya keluar uang dari dubur kita misalnya, maka tetap dia uang tapi batal
batal wudunya, karena ma yakhruju minas sabilaini, apa saja yang keluar dari kedua jalan itu membatalkan wudu kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani yang sudah biasa, kemudian wadi, kemudian mahdi, yaitu yang sering kita tidak hati-hati adalah wadi kita keluar setelah kencing, karena dia pasti keluar. Ini kadang kita terlalu buru-buru. Ketika kita kencing, kita tunggu dulu dia, pasti dia akan keluar, dinamakan dengan wadi setelah kita kencing, karena pasti dia akan keluar. Kita karena ingin mengejar takbiratul ihram, kencing kita tidak tenang, buru-buru, padahal masih ada yang harus kita tunggu, yaitu adalah wadi. Kemudian adalah madhi, keluarnya disebabkan karena syahwat. Ini semuanya disepakati oleh para ulama membatalkan wudu kita, baik dengan proses, misalnya keluarnya semuanya bukan seperti biasa, misalnya berhubungan badan atau mimpi basah dan seterusnya, itu hal yang biasa. Keluar misalnya dengan berhubungan badan, kemudian mimpi basah. Tetapi ada yang memang dia dipaksa untuk keluar. Kalau anak-anak pesantren itu pasti selalu melakukan hal itu. Di anak-anak pesantren namanya onani, istimta kalau bahasa Arabnya. Onani mengeluarkan paksa dan sperma, dikeluarkan paksa, maka itu juga membatalkan wudu kita dengan dikeluarkan dia. Al-jima'u bil yad, kata Imam An-Nawawi, al-jima'u bil yad, dikeluarkan dengan proses tangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun caranya mengeluarkan mati, mengeluarkan mani, mengeluarkan wadi, semua itu dengan proses yang bukan biasa, semuanya adalah membatalkan wudu kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kita misalnya puasa, kemudian kita syahwat, kan nggak boleh berhubungan badan, kemudian kita keluarkanlah sperma itu dengan tangan, maka Al-Imam An-Nawawi itu adalah membatalkan puasa kita. Kenapa? Al-jima'u bil yad shibhu minal jima'. Karena kata Imam Nawawi bahwa jima' dengan tangan mengeluarkan sperma itu adalah shibhu minal jima', bagian dari berhubungan badan. Kecuali Imam Abu Hanifah, kalau memang terpaksa, kata Imam Abu Hanifah, untuk menghindari terjadinya proses zina, maka boleh dia mengeluarkan dengan tangan, tidak membatalkan puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di ujungnya al-makruha, masuk kepada perbuatan yang makruh, tapi tidak membatalkan puasa kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yaitu adalah kita tidur lelap. Ya, ini kemudian tidurnya tidak dibahas posisi. Pokoknya dia adalah tidur dengan nyenyak, sudah nggak dengar azan, kemudian tidak dengar apa-apa, maka dia sudah dianggap tidur nyenyak, walaupun dia tidurnya dalam posisi duduk, kemudian posisinya dia berbaring, telentang, dan semuanya itu masuk kepada kategori hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mata adalah pengikat tubuh, barang siapa tidur maka dia hendaklah berwudu, walaupun posisinya adalah duduk, kemudian baring ke kanan, telentang, semuanya dengan syarat dia sudah tidak mendengar sesuatu, ditandai dengan ngorok, bersuara, maka itu sudah dianggap dia tidur dan harus dia berwudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita misalnya ngantuk saja, hantuk kepala kita, kembali kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat tidak ada suara tadi, tidak ada suara ngorok, kita hanya mungkin
kepala kita saja sedikit-sedikit oleng terbentur kepada kepala yang lain, sahabat sudah mempraktekannya. Para sahabat ketika selesai salat maghrib menunggu salat isya, kemudian para sahabat ini ngantuk, akhirnya kepala ketemu kepala, kebentur kepalanya. Kemudian azan, maka mereka langsung melaksanakan salat tanpa berwudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, kemudian keluarnya mani, wadi, kemudian madhi, baik yang biasa maupun yang dia dipaksa untuk keluar, itu adalah membatalkan wudu kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kita tidur terlelap, yang semuanya kita nggak dengar dan ditandai dengan suara, maka dianggap kita sudah tidur lelap, maka dianjurkan kita untuk berwudu. Kemudian yang keempat, hilangnya akal. Maka hilangnya akal misalnya karena mabuk, kemudian yang lainnya pingsan, kemudian misalnya dia mau berangkat ke masjid ternyata jatuh, kemudian nggak sadar, maka dia harus berwudu kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan proses apapun dia hilang akalnya, misalnya dengan tabrakan atau memang dia sudah kemudian dia minum, kemudian dia terbentur, maka semuanya sudah hilang akalnya, dia harus kembali berwudu. Kemudian yang kelima adalah murtad. Dia murtad, maka wudunya adalah batal dengan ucapan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amalmu semuanya. Orang yang murtad batal wudunya, batal semua amalannya, baik yang sudah dia lakukan sebelumnya maupun juga yang mungkin sebelum dia murtad ada yang dia lakukan, semuanya batal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang selanjutnya adalah memakan daging onta. Ini juga adalah membatalkan wudu kita, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Jabir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami berwudu dengan memakan daging onta? Beliau menjawab, iya. Orang yang kemudian dia bertanya lagi, itu adalah Jabir, apakah kami berwudu dari memakan daging kambing? Beliau menjawab, jika Anda mau, kita boleh berwudu, boleh tidak ketika makan daging sapi, daging kambing, tapi daging onta kita dianjurkan untuk berwudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi maknanya di situ diperselisihkan oleh para ulama, walaupun hadisnya sahih. Maka apa yang dimaksud dengan wudu? Apakah wudu seperti wudu untuk melaksanakan sholat, atau yang dimaksud oleh Nabi wudu itu adalah mencuci mulut? Sehingga telah muncul perdebatan di kalangan para ulama maknanya. Makna wudu di situ, hendaklah kalian berwudu ketika makan daging onta. Maka hanya kalimat wudu saja. Ketika kita mengambil kepada teks hadis, maka yang dimaksud adalah wudu seperti wudu untuk sholat. Ketika kita makna hakikat dari wudu itu adalah kita disuruh untuk mencuci mulut ketika kita makan daging onta. Ini semuanya jadi perdebatan makna para ulama. Ada yang mengambil kepada teks hadis bahwa ketika kita makan daging onta disunahkan kita untuk berwudu kembali. Ketika kita makan daging unta, kemudian makna hakikatnya adalah mencuci mulut, maka tidak perlu berwudu kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah pembatal wudu yang diperselisihkan oleh para ulama, termasuk adalah menyentuh perempuan, kemudian muntah, darah yang keluar dari tubuh, kemudian menyentuh kemaluan. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama.
termasuk yang sering hangat diperbincangkan yaitu berkenaan dengan menyentuh perempuan. Kita ingin kita jelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan menyentuh perempuan. Termasuk adalah hadis Nabi diriwayatkan oleh Al-Imam Muwatta dalam kitab Muwatta tentang suami istri yang bersentuhan. Kalau kita ngambil pendapatnya Imam Syafi'i, wabil khusus adalah Al-Imam Nawawi, maka man massa zaujahu fa alaihi al-wudu. Ini ada hadisnya. Terdapat dalam kitab Muwatta. Barang siapa yang menyentuh di situ zaujahu, suami istri, maka fa alaihi al-wudu. Bagi suami istri ketika dia bersentuhan sudah berwudu, maka fa alaihi al-wudu. Kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, wabil khusus adalah Al-Imam Nawawi. Maka suami istri yang bersentuhan, maka dia kembali harus berwudu. Kenapa? Karena suami istri bukan nasab, mahram bukan karena nasab, tapi mahram karena sebab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mahram karena sebab itu adalah diperselisihkan oleh para ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah menyentuh perempuan. Dasar permasalahannya itu adalah ayat surah Al-Maidah. Kita tuliskan dasar masalahnya. Ini di surah Al-Maidah, aula mastumun nisa. Ini kalau kita lihat di mushaf yang bapak-bapak baca, itu ada tanda panjang di atasnya, aula mastumun nisa. Nah, ini tanda panjang. Ini letak bedanya di sini. Perbedaannya dibaca panjang atau dibaca pendek. Kalau kita baca panjang, maka maknanya beda. Kalau kita baca pendek, maka maknanya beda. Kemarin kita sudah jelaskan di sore hari berkenaan dengan cara baca. Ketika kita beda bacanya, maka beda makna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan terdapat perbedaan di kalangan para ulama berkenaan dengan aula maskumun nisa. Kalau kita baca aula maskumun nisa dengan panjang, maka maknanya adalah berhubungan badan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memaknai itu adalah berhubungan badan? Satu adalah Imam Malik, kemudian yang kedua adalah Imam Abu Hanifah, kemudian salah satunya adalah dari pendapat Imam Ahmad, dibaca panjang. Maka qiraatnya kita adalah qiraatnya Hafs an Asim, bacanya panjang, aula maskumun nisa. Kalau kita baca pendek, aula maskumun nisa, maka maksudnya adalah menyentuh saja, bersentuhan, maka membatalkan wudu. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu dibaca pendek, dibaca pendek. Siapa qiraahnya? Salah satunya adalah qiraah Kisai, dibacanya pendek, aula maskumun nisa, enggak salah. Sehingga dimaknai oleh Al-Imam Syafi'i adalah bersentuhan saja. Bersentuhan maka akan membatalkan wudu kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Hazm, kemudian para sahabat termasuk adalah Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud yang mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak. Mau itu mahram mau bukan mahram, semuanya masuk kepada pendapat pertama, bersentuhan dengan wanita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda di atas kita harus buang. Kita buang sehingga kita maknai aula maskumun nisa, maka menyentuh perempuan secara mutlak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendapat yang kedua yaitu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah lebih ringan, menyentuh wanita
tidak membatalkan wudu secara mutlak. Pendapat ini juga diambil oleh Imam Abu Hanifah, kemudian ke modern yang adalah Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa secara mutlak kata Imam Abu Hanifah menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kemana dalilnya? Dalilnya Imam Abu Hanifah dibaca panjang, aula masfumun nisa. Yang dimaksud di situ adalah berhubungan badan. Boleh kita nanti lihat di tafsir Ibnu Katsir bahwa Ibnu Katsir memaknai tentang aula masfumun nisa surah Al-Maidah itu maknanya adalah al-jima'. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga adalah Imam Malik. Imam Malik hampir sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, cuman ada ujungnya. Ada ujungnya Imam Malik menyentuh wanita membatalkan wudu jika dengan syahwat. Tapi kalau tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu kita. Ini perdebatan di kalangan para ulama, tinggal kita pilih yang mana. Mau kita milih pendapatnya Al-Imam Syafi'i, batal menyentuh perempuan, tapi pendapat ini nggak boleh kita bawa kepada satu tempat karena kita akan kesulitan. Contoh misalnya kita bawa pendapatnya, ambil kita pendapatnya Imam Syafi'i, bawa kita ke Madinah, bawa kita ke Mekah, ya kesulitan. Kesulitan kita. Kenapa? Karena pasti akan bersentuhan dengan wanita. Oh, saya mazhabnya Imam Syafi'i. Pernah sempat saya sampaikan, ada seorang perempuan yang berangkat umroh, ngambil pendapatnya Imam Syafi'i karena katanya harus di mana saja harus ngambil pendapatnya Imam Syafi'i. Umrohlah dia. Terus dia bersentuhan, kena dia terus dengan laki-laki. Akhirnya perlu kita paham sendirilah, bayang mungkin yang pernah melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, tempat wudunya Masjidil Haram, jauhnya luar biasa. Dia berwudu sampai 7 kali dia. 7 kali dia ngulang wudu. Akhirnya beristihad sendiri. Terserah sudah katanya kan. Terserah mau sah kah, mau batal kah umroh saya, terserah. Yang penting saya sudah capek katanya berwudu terus. Akhirnya datang ke saya meminta pendapat. Ibu ini minta pendapat, saya jawab 2. Ibu tahun depan harus umroh karena yang umroh sekarang itu batal. Kenapa? Karena ibu ngambil pendapatnya Imam Syafi'i. Tahun depan ibu jangan ngambil pendapatnya Imam Syafi'i, biar sah umrohnya ngambil pendapatnya Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Alhamdulillah dia berangkat lagi, Pak. Alhamdulillah berangkat lagi karena termasuk orang kaya, Pak. Makanya saya menjawabnya dua tadi, Pak, biar dia berangkat umroh lagi. Yang satu dianggaplah kata saya nggak sah karena mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Yang keduanya harus mengambil pendapat yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyentuh wanita membatalkan wudu, di antaranya adalah Imam Malik menyentuh membatalkan wudu ketika ada syahwat. Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 3 pendapat para ulama dan kita nggak bisa menafikan ketiga pendapat ini, tinggal kita mana yang kita pilih. Tapi kalau kita tarik ke Muhammadiyah, maka Muhammadiyah mengambil pendapat yang kedua. Saya mengambil bahwa tidak membatalkan wudu, tapi bersentuhan itu bersentuhan dengan sengaja, maka beda hukumnya. Maka bersentuhan yang bukan mahram itu sudah dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan kepada anak-anak kita ke SD itu belum membatalkan wudu jika bersentuhan dengan laki-laki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang diperselisihkan adalah berkenaan dengan muntah. Di sini terdapat 2 pendapat juga muntah. Apakah muntah itu membatalkan wudu kita atau tidak? Pendapat pertama yaitu adalah Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dapat membatalkan wudu secara mutlak. Muntah, mau muntahnya itu sedikit apalagi banyak, maka muntah itu akan membatalkan wudu kita.
Kemudian kalau yang membatalkan itu enak Imam Abu Hanifah. Semuanya tidak membatalkan. Muntah kata Imam Abu Hanifah, ia dapat membatalkan wudu kalau kita memenuhi mulut banyak. Kata Imam Abu Hanifah, kalau muntahnya banyak maka itu akan membatalkan wudu. Apalagi kalau dikorek-korek sengaja untuk dikeluarkan muntah itu, maka kata Imam Abu Hanifah membatalkan wudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, dia berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal membatalkan wudu secara mutlak kalau muntah. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah, yaitu muntah membatalkan wudu jika memenuhi mulut kita atau banyak. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik dia beda. Kalau tadi dia membatalkan bersentuhan, kalau muntah kata Imam Malik mau banyak apalagi sedikit, maka itu tidak membatalkan wudu kita. Inilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama dengan memahami hadis umum. Kenapa kok terjadi perdebatan? Terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Salah satu terjadi perbedaan makna itu adalah dengan ayat. Ayat itulah muncul perbedaan para ulama. Salah satunya kemarin kita sampaikan bahwa wanita ketika dicerai oleh suaminya, maka wanita harus salat tata quru. Nah, quru ini yang dimaksud apa? Maka sehingga lahirlah perbedaan fikih. Imam Syafi'i maksudnya adalah haid. Ketika Imam Abu Hanifah maksudnya adalah yaitu suci. Nah, ini karena salah satu gurunya menjadi perdebatan. Dalilnya adalah qat'i, tapi maknanya dhanni. Maknanya itu kalau dhanni adalah mengandung dua makna. Maka dalam ayat ketika mengandung dua makna, maka terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang kita bacakan aula mastumun nisa. Apa yang dimaksud dengan aula mastumun nisa? Maka kalau makna dari teksnya itu adalah menyentuh saja, kemudian makna yang hakikatnya adalah berhubungan badan. Terjadi perdebatan para ulama, termasuk adalah nanti kita akan bahas berkenaan dengan menyentuh kemaluan kita. Itu terjadi perdebatan. Man massa dzakarahu fa alaihi wudu. Maka siapa yang menyentuh saudaranya, maka maksudnya zakarnya zakaro jangan dibaca zikrun. Man massa zikrun. Karena beda maknanya nanti. Man massa zikrun, barang siapa yang menyentuh zikir, berzikir. Nah, itu fa alaihi wudu. Nah, beda kita bacanya, beda maksudnya. Sehingga man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu. Terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena ada dua hadis sama-sama sahih dan kemudian terjadi penggabungan dalam proses hadis. Ketika terjadi istilah, maka ada proses tarjih, ada proses penggabungan dalil. Di sini ketika terjadi penggabungan dalil, maka kita boleh melakukan dua-duanya. Kapan kita tidak membatalkan, kapan kita membatalkan, maka terjadi al-jam'u bainad dalilaini. Nah, ini adalah proses para ulama. Kalau memungkinkan untuk ditarjih, maka ditarjih. Karena dari sisi kekuatan dalil. Maka kalau kekuatan dalilnya itu sama-sama kuat, maka prosesnya itu harus dijamun. Ketika misalnya dalilnya juga sama-sama kuat, tapi ada yang duluan, kemudian ada yang belakangan, maka yang belakangan menasakh dalil yang duluan. Namanya adalah nasikh wal mansukh. Contoh sederhananya di dalam Al-Quran itu banyak dalil yang dinasakh. Di dalam Al-Quran hukumnya sudah tidak berlaku, tapi ada ayatnya. Ada yang tidak ada ayatnya, hukumnya tapi masih tetap berlaku. Ini namanya an-nasikh wal mansukh di dalam Al-Quran. Kita lihat salah satu contohnya. Perempuan ketika meninggal oleh suaminya,
ayatnya itu di surah Al-Baqarah, maka suami harus beriddah 1 tahun. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya nggak berlaku. Maka istri ketika suaminya meninggal, apakah ngambil kepada ayat ini bahwa dia harus beriddah 1 tahun? Ini masih ada, sehingga kita ketika membaca ayat Al-Quran jangan langsung ini dalilnya ada ini. Apakah ayat itu sudah dinasakh hukumnya? Ayatnya masih ada. Kita harus mempelajari tentang nasih wal mansukh di dalam Al-Quran. Maka ayat yang tadi, ayat yang iddahnya perempuan ketika suaminya meninggal yang 1 tahun, itu sudah dinasakh dengan ayat setelahnya, bahwa perempuan ketika suaminya meninggal maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi yang berlaku adalah 4 bulan 10 hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya banyak sekali berkenaan dengan ayat nasakh di dalam Al-Quran. Siapa yang menasakhnya? Bisa saja Al-Quran dengan Al-Quran, bisa saja Al-Quran dengan hadis. Tapi hadisnya harus hadis mutawatir yang sahih. Nggak boleh ijma, nggak boleh qiyas, nggak boleh hadisnya hadis ahad. Maka salah satunya berkenaan dengan hadis dengan Al-Quran. Maka hadis adalah berkenaan dengan kita memalingkan arah kiblat. Awalnya kita ke Baitul Maqdis, itu adalah hadis Nabi. Kemudian dipalingkan ke Masjidil Haram. Maka itu dengan ayat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran masih ada berkenaan dengan dulu ketika mau konsultasi kepada Nabi, maka harus najwa sadaqah. Ini masih ada nih najwa sadaqah. Dia adalah kita harus memberikan najwa sadaqah, yaitu adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin. Nah, kemudian pas kebetulan yang mau konsultasi itu adalah orang miskin, nggak punya apa-apa. Apakah saya bisa konsultasi kepada Nabi? Saya nggak punya apa-apa. Maka dihapuslah ayat itu, kewajiban najwa sadaqah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nggak ada ayatnya tapi hukumnya masih berlaku, yaitu adalah berkenaan dengan kakek-kakek, nenek-nenek. Terdapat dalam surah An-Nur, kakek-kakek dan nenek-nenek yang berzina, maka rajamlah dia. Ayatnya nggak ada, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Siapapun yang berbuat zina, mau dia kakek-kakek, mau dia nenek-nenek, semuanya tetap berlaku hukum rajam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama nggak ada dan juga hukumnya nggak berlaku, yaitu adalah menyusu. Ini bukan menyusu yang itu Pak ya. Ini adalah anak-anak, anak kecil. Maka kalau suami insya Allah halal Pak, halal menyusu Pak. Ini termasuk itu kesehatan Pak ya, kesehatan itu Pak. Berkenaan dengan bayi yang menyusu, ayatnya sebelumnya itu 10 kali menyusu, dianggaplah dia sebagai anak susuan. Ini ayat yang pertama turun ayat yang kedua, yaitu kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, turun ayat yaitu bahwa dianggap anak susuan ketika 5 kali menyusu, dan ayatnya pun juga sudah tidak ada. Nah, ini mana yang berlaku? Maka yang berlaku yaitu Imam Syafi'i masih mengambil yang 5 kali menyusu. Tapi para jumhurin ulama ketika bayi itu sudah kenyang, walaupun dia hanya sekali menyusu, maka sudah dianggap saudara susuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kita yang di kampung itu biasanya emak kita selalu menyusui bayi. Kemudian sudah besar cinta sama anaknya, cinta kepada. Nah, ini kalau saya memberikan pendapat, kalau sekampung itu nggak boleh menikah sesungguhnya Pak. Sekampung. Kenapa? Karena sulit. Karena emak kita ketika ada bayi, kita jusuinya Pak, dan seterusnya. Maka saya selalu mengatakan nggak boleh sekampung itu menikah.
Karena kenapa? Karena subhat. Bisa saja ibu kita yang lain menyusui, kemudian kita saudara susuan. Maka ketika terjadi itu saudara susuan, maka harus dipisahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah keluar darah. Nah, ini juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ibnu Hazm Al-Dhahiri bahwa keluar darah sedikit apalagi banyak itu adalah membatalkan wudu kita. Termasuk diantaranya Imam Syafi'i bahwa keluar darah sedikit ataupun banyak membatalkan wudu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu ketika peperangan, maka ada termasuk Umar tidak ketika dia dibunuh, bercucuranlah darahnya, maka Umar tidak menghentikan sholat. Kemudian juga para sahabat darah mengalir di badannya, maka dia pun juga tidak menghentikan sholat. Kalau seandainya darah itu membatalkan sholat, maka Nabi sudah melarang mereka untuk melaksanakan sholat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada para jamaah. Sesungguhnya masih ada, yaitu adalah menyentuh kemaluan, tadi sudah kita singgung, menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan kepada para jamaah. Jika ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, kami persilakan kepada para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita menahan supaya khusyuk kita dalam sholat berjamaah, bisa minimal membacakan surat sholat Fatihah, mendengarkan supaya hati kita ini khusyuk, supaya jangan hayalan kita sholat itu, supaya kita tidak ada menghayal saat kita sholat, saat imam membaca surat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini khusyuk dalam sholat. Ya, memang khusyuknya itu sudah dibagi-bagi Pak. Di khusyuknya para nabi, kemudian khusyuknya para sahabat, kemudian khusyuknya para ulama. Beda dengan khusyuknya kita Pak. Yang sekarang ya khusyuknya itu ya tadi Pak, mengingat sesuatu. Kalau sholat pasti ingat sesuatu, apalagi kalau sesuatu yang hilang. Sholat saja Pak, pasti ingat. Allahu Akbar misalnya, di mana lah kunci tadi itu hilang? Di mana tadi? Pasti itu Pak. Karena itulah khusyuknya, khusyuknya kita pasti akan mengingat sesuatu. Mengingat sesuatu. Inilah karena memang khusyuknya kita sudah dibeda-bedakan. Khusyuknya para nabi, kemudian khusyuknya para sahabat, khusyuknya para ulama. Kemudian kita lah di sini Pak. Khusyuknya ya meminimalkan khusyuk kita harus paham maknanya. Wabil khusus adalah yang kemarin kita jelaskan surah Al-Fatihah. Minimal kita paham makna dari surah Al-Fatihah kita. Itulah akan menjadi para ulama, termasuk adalah ada satu buku Kaifa al-Khusyuk fi Shalah. Kaifa al-Khusyuk fi Shalah. Ya paling pertama itu yang ditulis oleh Dr. Husain Sahada, Kaifa al-Khusyuk fi Shalah. Satu adalah pertama adalah sempurnakan wudunya. Yang Dr. Husain Sahada mengatakan sempurnakan wudumu, maka insya Allah akan hadir kekhusyuan di dalam sholat. Termasuk adalah yang kemarin kita sampaikan, yang naikkan air ke hidung biar kita nggak bersin. Nah ini adalah supaya kita betul-betul khusyuk. Kemudian yang kedua, maknai, pahami apa yang kita ucapkan. Termasuk adalah berkenaan dengan surah Al-Fatihah.
Ini minimal surah Al-Fatihah lah. Kita paham setiap ayat yang kita kemarin sudah kita jelaskan. Setiap ayat Allah menjawab. Setiap ayat Allah menjawab. Karena kemudian kita perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ketika kita memahami surah Al-Fatihah, insya Allah akan mendatangkan kekhusyuan. Kemudian selanjutnya adalah berkenaan dengan tadi ya, apakah kita makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Nah, ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kemarin kita sampaikan ada tiga pendapat berkenaan dengan apakah makmum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Yang pertama, Imam Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah baik salatnya jahriyah maupun sirriyah. Maka makmum harus membaca surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini dalilnya Imam Syafi'i. Kemudian kita tarik ke Imam Malik terlebih dahulu. Maka Imam Malik tidak perlu membaca Al-Fatihah, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Maka dalilnya apa? Surah Al-A'raf ayat 204. Ayat ini turun disebabkan karena kaum Ansor salat maghrib ngoceh di belakang Nabi baca surah Al-Fatihah, makmum juga alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kedengaran semuanya, Nabi dengar juga, dia imam. Kemudian Nabi, assalamualaikum, siapa yang baca surah Al-Fatihah di belakang imam? Kami, wahai Rasulullah, turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini ayat ini turun berkenaan dengan ngocehnya kaum Ansar di belakang imam. Nah, sehingga jangan sampai kita mengganggu apalagi salat sirriyah. Enggak boleh bagi makmum ini mengganggu yang sebelahnya. Ini salah satu dalilnya ini. Enggak boleh kita membaca Al-Fatihah kedengaran orang yang di samping kanan kirinya. Maka cukup kitalah yang mendengar. Itu adalah salah satunya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian dalilnya Imam Malik. Kita tarik ke Imam Abu Hanifah berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah. Itu kemudian dikhususkanlah bahwa innama ju'ilal imam liyutama bi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Ini dalilnya Imam Abu Hanifah. Apa imam itu memang untuk diikuti. Ketika dia takbir, ya ikut takbir. Ketika dia membaca, maka fa ansitu. Kita harus diam, makmum harus diam. Nah, ini kemudian dalil yang lainnya, banyak sekali dalilnya Imam Abu Hanifah tentang makmum tidak harus membaca surah Al-Fatihah. Bahkan Imam Abu Hanifah lebih dia, mau sholatnya jahriyah, mau sirriyah, semuanya sudah ditanggung oleh imam. Tidak perlu Allahu Akbar, sudah diam saja. Saya kalau mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama, makmum membaca Al-Fatihah atau tidak ketika sholat jahriyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tarik di tarjih, ini bukan tarjihnya Muhammadiyah, tarjihnya para ulama, kita boleh mengutip di buku 7 mazhab. Kemudian ditarjih oleh para ulama bahwa yang rajih adalah makmum tidak perlu baca Al-Fatihah ketika sholatnya jahriyah, tapi ketika sholatnya sirriyah maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Boleh nanti dirujuk Pak di 7 mazhab. 7 mazhab di situ dirajikan oleh para ulama karena itu dalil umum. Imam Syafi'i menggunakan dalil umum, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian dikhususkan riwayat Nasa'i illa ayyakuna min wara'il imam, kecuali kita berada di belakang imam. Selanjutnya Pak, panjang baik. Selanjutnya kentut. Ini boleh kita
membeli bukunya Pak, tapi masih bahasa Arab. Al-Akhta'il fil Musallin, kesalahan orang yang sholat, termasuk menahan kentut Pak. Menahan kentut termasuk adalah al-akhta'il fil Musallin. Ditulis oleh salah satu dosen di Al-Azhar, itu al-akhta' fil Musallin, menahan kentut. Maka salah satu menahan kentut pasti nggak akan pernah usul Pak. Orang sudah muter begini terus ya, pasti muter ingin menahan kentut. Bisa saja itu adalah gangguan setan, dan juga memang kita betul-betul kentut. Maka ketika kita sudah mau kentut, ya lebih baik kita lepas. Tapi jangan dilepas Pak di saat pertama Pak. Sudahlah keluar saja gitu kan. Kita keluar karena itu masuk kepada al-akhta'il fil musallin. Kesalahan bagi orang yang sholat adalah menahan kentutnya supaya ingin dapat jamaah. Maka makruhat dalam buku itu adalah al-makruhat, menahan kentut, bahkan bisa masuk kepada batal sholatnya. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa nanti ada angin yang keluar. Walaupun memang ada hadis bahwa kita harus yakin bahwa angin itu betul-betul keluar. Satu adalah merasakan, kemudian bau. Gimana kita mau cium baunya kalau di shock? Maka kita sendiri kita ngambil dalil yang merasakan. Kalau kita sudah merasakan itu keluar, nggak perlu kita cium bau kentut, bau kentutnya, karena harus ada suara, kemudian ada rasa, kemudian ada bau, supaya ada baunya. Cukup aja diwakilkan dengan kita sudah merasakan. Maka kalau kita sudah merasakan dan yakin kita kentut, lebih baik kita keluar karena sholat kita sudah batal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada kaidah, selama kita yakin, maka jangan sampai kita ragu-ragu dengan keyakinan kita. Al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan jangan kita hilangkan dengan keraguan-keraguan. Misalnya ini Pak, kita ini sudah punya wudu, kemudian kita mau sholat isyraq, batal apa tidak ya? Batal apa tidak saya? Maka kita harus yakin bahwa tadi kita sudah punya wudu. Maka al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan jangan sampai kita hilangkan dengan keraguan-keraguan, tetap kita kembali kepada hukum asal. Al-aslu makana ala makana. Nah, ini adalah hukum asal Pak. Hukum asal kita harus berpegang bahwa kita punya wudu sampai ada dalil yang merubahnya. Ini namanya dalam usul fikih namanya istishab. Istihab adalah hukum asal sampai ada dalil yang memalingkan. Selama nggak ada dalil yang membatalkan, maka kita tetap berpegang kepada hukum asal bahwa itu kita tetap punya yang dulu. Mudah-mudahan itu Pak yang dapat kami sampaikan Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi yang masalah wudu antara suami istri. Tadi kan ada yang dapat tadi. Kemudian yang kedua tadi ada yang bersentuhan tapi tidak yang boleh. Yang ketiga tadi bahwa adalah sahabat. Namun kira-kira ada yang dari hadisnya yang tadi yang menyentuh yang boleh tidak membatalkan. Artinya ada hadis Rasulullah atau Aisyah yang memberikan kekuatan itu bahwa misalnya menyentuh istri atau suami itu tidak batal. Ada hadis yang menguatkan itu. Terima kasih kepada Terima kasih Pak, berkenaan dengan dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu selalu dikecup oleh Nabi ketika mau ke masjid. Itu salah satu sunnahnya. Sunnahnya ketika kita mau berangkat kemanapun, wabil khusus adalah mau berangkat ke masjid. Sunnahnya kita harus mengecup istri. Sehingga inilah Imam Abu Hanifah mengambil dalil ini bahwa bersentuhan dengan wanita itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Aisyah selalu dikecup, Maimunah selalu dikecup oleh Nabi. Kemudian ketika Nabi sholat malam dicarilah oleh Aisyah, maka kemudian Aisyah memegang tumitnya Nabi. Nah, sehingga itu nanti menjadi ketika dipraktek sholat, apakah tumit kita rapat atau dia terbuka seperti ini Pak tumitnya. Karena gelap, akhirnya Aisyah cari terpegang ke tumit. Sehingga Ibnu Huzaimah
mengatakan posisi tumitnya Nabi itu adalah rapat. Posisinya ketika Nabi waktu sujud, posisi tumit rapat. Itu nama hadisnya adalah hadis Ibnu Huzaimah. Kemudian Abu Daud, posisi tumitnya Nabi itu terbuka pada saat itu, sehingga dua-duanya kita boleh terbuka, boleh juga tertutup. Tapi yang ketika kita cari dalilnya, maka yang lebih kuat walaupun sama-sama lemah dari kelemahan itu, yang lebih kuat adalah Ibnu Huzaimah. Nabi pada saat itu adalah tertutup tumitnya, rapat tumitnya. Itu ketika kita sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang surah Al-Maidah, dan di situ perbedaan baca, Pak. Cara baca itulah muncul perbedaan. Maka aula mastumun nisa di sini adalah kalau Imam Abu Hanifah baca panjang, maka aula mastumun nisa yang membatalkan itu adalah yang berhubungan badan. Tapi kalau hanya bersentuhan saja itu tidak membatalkan wudu. Kemudian Imam Syafi'i itu dibaca pendek karena mengikuti qiraat Warsh, bahwa dibaca pendek. Kemudian Imam Nafi dan seterusnya yang membaca pendek. Aula mastumun nisa, maka bersentuhan saja. Nah, kemudian Imam Nawawi menyimpulkan, kalau yang bermazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, maka suami dan juga yang bukan mahram itu batal wudunya ketika bersentuhan. Dalilnya mana? Dalilnya terdapat dalam kitab Muwatta. Maka man massa zaujahu fa alaihi wudu. Siapa yang menyentuh di situ zaujahu, bisa suami, bisa istri, maka fa alaihi wudu, maka harus berwudu. Kenapa? Karena suami istri, bukan mahram, tapi adalah mahram karena sebab pernikahan. Sehingga nanti mahram itu mertua. Misalnya besok ini, Pak, besok kan kita saling maaf-maafan misalnya. Bolehkah menantu salaman sama mertua? Boleh, Pak. Kenapa? Karena mahram, karena sebab pernikahan. Jadi mertua, mantu itu menjadi mahram karena sebab. Kalau terjadi cerai, maka sudah hilang, Pak. Hilang sudah mahram karena sebabnya, bukan lagi siapa-siapa. Mudah-mudahan itu, Pak, yang dapat saya jawab. Ada lagi, Pak? Ngomong, Pak. Penutup katanya, Pak, ya. Salah satu menyentuh, Pak. Kan ada bilangnya layak masuk bilang untuk baru, bilang satu lagi. Menyentuh Al-Quran itu bilangnya baca. Ada yang bilang tidak baca. Kecuali Al-Quran yang di atas di Lauhul Mahfuz yang membacakan. Jangan yang Al-Quran yang ada kan Al-Quran biasa bukan yang di Lauhul Mahfuz. Mohon penjelasan. Kemudian yang satu lagi yang itu masalah jubur ulama tadi yang apa namanya sholat tadi ya, maka yang kalau jahal kita nggak usah mengikuti, kalau sir baru kita membaca. Kalau pendapat jumhur ulama yang bagaimana? Karena rukun sholat itu kan ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ya kan? Dan ada yang salah 3 rukun. Mohon penjelasan. Terima kasih, Pak, berkenaan dengan mana yang diambil oleh para ulama. Kalau kita ngikut yang ditarjih, yaitu adalah yang ditarjih oleh para ulama, bukan yang ditarjih oleh Muhammadiyah. Boleh kita buka nanti di buku 7 mazhab, bahwa yang ditarjih dalil yang memang itu sepakat bahwa surah Al-Fatihah itu adalah menjadi rukun, wajib harus dibaca. Rukun qalbi dan rukun fi'li, semuanya sepakat bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun melaksanakan sholat. Kemudian ini dalil umum, jika kita sholat sendirian nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Ketika terjadi imam, ada jamaah, maka kemudian ada pengkhususan.
Semua para ulama sepakat surah Al-Fatihah adalah rukun. Nah kemudian ketika jamaah ada penghususan illa ayyakuna wara'al imam, kecuali di belakang imam. Yang kedua inna maju ilal imam liyutama bih fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir maka takbirlah, ketika wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka kita harus diam. Kemudian yang selanjutnya surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini terjadi salat jamaah, salat maghrib. Nah 3 dalil inilah yang menjadi penguat para ulama bahwa makmum tidak harus membaca Al-Fatihah di belakang imam, karena bacaan imam sudah maka innama quri'al imam faqra'atul makmum. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwa bacaannya imam adalah qiraatil makmum, kira bacaannya makmum. Kemudian lupa yang pertama tadi Pak, yang satunya tidak menyentuh ini juga terjadi perdebatan di kalangan para ulama bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Maka orang yang suci, orang yang bersih. Kemudian Imam Syafi'i memaknai bahwa la yamassuhu illal mutahharun adalah orang yang menyentuh mushaf itu harus yang punya wudu. Ini orang yang punya wudu. Kemudian yang dimaksud di situ la yamassuhu illal mutahharun adalah orang yang berhadas besar. Misalnya orang yang junub, orang yang haid, ini yang tidak diperbolehkan menyentuh mushaf. Mushaf yang asli Pak, mushaf yang asli. Tetapi ketika sudah berubah nama, berubah hukum. Misalnya ini Pak ya, ini kan misalnya ada jadi biar kita cari sesuatu hukum, karena ketika berubah nama, berubah hukum. Nah, sebelum ke mushaf, saya ingin berikan contoh. Ayat itu boleh untuk berwudu Pak ya. Air yang misalnya air aqua lah, itu suci dan mensucikan. Kita sepakat Pak, suci dan mensucikan. Sekarang saya campur dia dengan teh. Air itu saya campur dengan teh. Apakah air ini sudah boleh kembali untuk berwudu? Maka sudah tidak boleh. Kenapa? Karena berubah nama. Bukan lagi air, tapi ada embelnya, air teh. Maka sesuatu yang berubah nama berubah status hukum. Begitupun juga ketika Al-Quran sudah berubah namanya, maka boleh disentuh, boleh dipegang. Misalnya sudah Al-Quran terjemah, Al-Quran tafsir, karena berubah nama. Setiap sesuatu yang berubah namanya berubah status hukum. Kita kembali kepada hukum asal, bahwa yang tidak boleh disentuh oleh orang yang junub, oleh orang yang haid adalah Al-Quran asli, mushaf yang asli. Maka al-khuruju minal ikhtilaf, kita keluar dari perbedaan di kalangan para ulama. Maka bagi orang yang haid, jika ingin membaca Al-Quran dan ingin melihat mushaf, maka peganglah yang beda nama, yaitu Al-Quran tafsir, kemudian Al-Quran terjemah, karena pelarangannya adalah kepada mushaf. Itu kita al-khuruju minal khilaf, bahwa selanjutnya isna masyita illa tawaf. Supaya isna masyita, apalagi kalau sekarang sudah serba canggih Pak, ada di HP. Maka boleh nggak HP dibawa ke WC? Ini Pak, ini ada Al-Quran semuanya di sini. Kita jangankan ke WC Pak, lihat sesuatu aja di WC gitu kan. Padahal ada Al-Quran. Ini sudah berubah namanya Pak. Walaupun ada di dalamnya Al-Quran, maka ini tetapi adalah HP. Maka sesuatu yang sudah berubah nama, berubah hukumnya. Kemudian saya tutup dengan hadis Nabi ketika Aisyah bersama Nabi melaksanakan ibadah haji. Kemudian Aisyah galau. Kenapa? Datang bulan. Gimana saya mau melaksanakan ibadah haji? Maka kata Nabi, isna ma syi'ti illa tawaf. Ini dalam dalil umum. Isna ma syi'ti illa tawaf. Lakukan semuanya kecuali tawaf. Maka nggak boleh kita
tawaf ketika dalam keadaan haid. Aisyah berada dalam masjid, maka boleh bagi orang perempuan berada dalam masjid, boleh melakukan apa saja kecuali adalah tawaf. Itu adalah sebagai penutup kita Pak pertemuan pada pagi hari ini, dan saya juga mohon maaf selama 10 hari tidak terasa Pak ya kita berdiskusi, menyampaikan permasalahan-permasalahan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kami. Oh masih ada yang sore Pak ya? Masih ada sore. Insya Allah mudah-mudahan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian yang mungkin belum jelas. Kami mohon maaf, dan insya Allah semuanya nanti akan kami kirim materi, karena materi yang saya sampaikan adalah semuanya buku saya Pak. Semuanya buku saya, tuntunan praktek ibadah, kemudian fikih waris, kemudian fikih zakat, semuanya adalah tulisan-tulisan saya yang kemudian saya sampaikan kepada para jamaah. Sekali lagi mohon maaf, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ternyata ada yang WA tentang zakat Pak. Dia ya, Belum disampaikan. nanti aja. Pas sudah jaga.